Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita hadiri, lengkap ya, ormas-ormas Islam dan para pejabat yang terkait pada bidangnya ya. Misalnya nanti saya akan sebutkan siapa-siapa yang sangat representatif untuk hadir juga pada kesempatan ini. Dalam penentuan awal bulan Qamariah, terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amr atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi dalam penentuan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bosca ITB, Institut Teknologi Bandung, Badan Informasi Geospasial BIG, dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut, kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai perspektif. Dalam penetapan awal bulan Qamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. MABIMS itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, ya, Singapura, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia, dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa
1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama. Ya, semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Berikutnya, saya persilakan Bapak Kiai Haji Muhammad Holil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal penting yang perlu mungkin diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan juga setelah itu kami mohon kesediaan juga Bapak Haji Marwan Dasopang MSI sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk juga memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum al-ayah. Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta Wakil Menteri Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, seluruh jajaran Kementerian Agama, yang kami hormati Pak Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah sidang yang cukup singkat tetapi padat dengan ilmu, karena dari sore kita mentelaah secara fikih, secara nas, dan juga terakhir kita melihat bagaimana waqi'nya kondisi di lapangan. Sebagaimana tadi Pak Menteri sampaikan, kita memutuskan ikmal atau istiqmal, menyempurnakan puasa kita ke 30. Karena da'ma yuribuk ilama yuribuk, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Dan yang yakin adalah memastikan hitungan hisab itu tidak bisa dilihat, ghairu imkanir ru'ya, dan di lapangan benar-benar tidak bisa terlihat. Berdasarkan itu dan kesepakatan dari musyawarah oleh Pak Menteri diputuskan. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004 disebutkan bahwa yang berhak untuk mengumumkan berkenaan dengan awal Ramadan dan Lebaran adalah ulil amri. Di sini adalah Kementerian Agama. Demikian juga keputusan Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-20 dilarang, haram hukumnya mengikhbar keputusan awal Ramadan dan Lebaran itu selain pemerintah. Oleh karena itu kita menyebutnya hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, Kementerian Agama, pemerintah mewakili pemerintah, adalah hukum yang tetap dan dapat menghilangkan perbedaan di antara kita. Saat yang bersamaan kita tentu mentoleransi kepada saudara-saudara kita yang punya keyakinan berlebaran hari esok. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, dalam waktu singkat ini mari kita pelihara kebersamaan kita. Selama kita bulan Ramadan yang kondusif dengan ibadah dan kehusyuan kita pelihara di 11 bulan berikutnya. Pertama, kehidupan yang efisien hidup kita yang ikut kita ini melatih diri bagaimana kita tidak berlebihan mengkonsumsi, yang halal pun kita tidak makan, apalagi yang haram. Mari kita lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Dan pada bulan Ramadan, akhir Ramadan ini ada kewajiban zakat fitrah bagi kita, bagi tubuh kita, dan juga yang punya harta 1 tahun juga berzakat. Maka biasakan kita berbagi di antara kita. Karena bagi kita yang mukmin, as-shadaqatu burhanun, orang bersedekah itu bukti kalau kita beriman. Oleh karena itu, menjaga kebiasaan kita di bulan Ramadan diteruskan pada 11 berikutnya, menunjukkan bahwa Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan ibadah yang diterima akan juga berlanjut dengan kebaikan itu. Dan kita terus berbagi dengan efisiensi, memberikan ruang untuk berbagi dengan yang lain. Selamat kepada kita semua yang telah lulus berpuasa, dan insya Allah besok lusa kita merayakan
Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji Marwanda Sopang, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan Wakil Ketua MUI, rekan-rekan media dan umat muslim se-Indonesia. Hari ini sudah dilakukan sidang isbat, sekalipun sudah disepakati bahwa yang akan memutuskan 1 Syawal diserahkan kepada pemerintah, yang hal ini diamanahkan kepada Menteri Agama. Namun demikian, Menteri Agama tetap mengajak seluruh masyarakat yang hari ini, para pakar, para ulama, dan dimulai dengan seminar. Seminarnya luar biasa, sungguh sangat ilmiah dan inovatif, dan kita lihat betul-betul memberikan informasi yang valid buat kita semua. Selain itu tidak cukup dari seminar, masih menunggu konfirmasi dari berbagai wilayah Indonesia. Tadi disebutkan sampai 117 titik seluruh Indonesia. Pada saat seminar, kesimpulannya tidak memungkinkan melihat hilal. Dan konfirmasi setelah menunggu seluruh wilayah Indonesia, mulai dari timur sampai ke barat, juga tidak mendapatkan konfirmasi dan melihat hilal. Maka karena itu diputuskan 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret. Langkah ini kami mendukung dan sungguh luar biasa, sekalipun Menteri Agama diberi amanah atas kesepakatan dengan berbagai unsur-unsur, alhamdulillah untuk menjadi kesatuan dan persatuan kita semua. Andaikan ada masyarakat yang memahami dan percaya memutuskan bahwa 1 Syawal di hari esok Jumat bisa ditoleransi dan ini tidak menjadi perbedaan di antara kita sebagai umat muslim, dan mari kita menjaga ukhuwah dengan baik. Saya dari Komisi 8 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, minail aidin wal faizin, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam Indonesia untuk senantiasa menjaga ketenangan, keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran tahun ini. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk mempererat ukhuwah, menyambung silaturahim, dan menjaga stabilitas sosial sebagai bentuk kontribusi kita di dalam membangun Indonesia yang damai dan sejahtera. Akhirnya, sebagai Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan kepada rekan-rekan kita yang mungkin akan berlebaran besok, seperti yang dikatakan Pak Ketua Komisi 8, kami mohon supaya tidak bertoleransi terhadap saudara-saudaranya yang masih melanjutkan puasanya sampai 30 seperti hasil keputusan sidang ini. Demikianlah Bapak sekalian, mari kita tutup konferensi pers ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Silakan.
Ya, baik, terima kasih. Persis itu yang berkembang di sidang-sidang tadi, saran-saran Anda juga persis yang dimunculkan dalam sidang, dan itu menjadi concern kita semuanya ya. Ini tentu bukan hanya tugasnya umara, tetapi juga adalah ulama. Dan di sini kita melihat bagaimana ulama dan umara duduk bersilaturahim, memecahkan persoalan-persoalan keagamaan dan kebangsaan ini, dan alhamdulillah inilah hasil maksimum yang bisa kita capai. Dan kepada mereka yang berbeda dengan keputusan pemerintah atau ketetapan sidang isbat ini, ya jangan ada jarak antara kita satu sama lain. Teman-teman kita itu adalah sebagai sesama warga bangsa, sesama umat Islam. Jangan karena perbedaan itu membuat kita berjarak satu sama lain. Demikian, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi